Stay close. I'll scream. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini saya akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2000 dengan judul Cut. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok siswa sekolah film yang ditugaskan untuk membuat proyek sebuah film untuk ujian akhir mereka. Namun saat pembuatan film berlangsung, tanpa mereka sadari salah satu kru film tersebut adalah seorang psikopat yang tidak ingin film tersebut diselesaikan. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke isi ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita di sebuah kamar. Tak lama kemudian, sosok bertopeng mendatanginya dan kemudian membunuhnya. Namun itu adalah syuting dari sebuah film horor yang berjudul Hot Blooded yang disutradarai oleh Hilary Jacob dan dibintangi oleh Vanessa dan juga Brad. Saat adegan dijedah, Hilary mendatangi Brad. Ia mengatakan kalau akting Brad tak sesuai skrip, yang seharusnya Brad tidak langsung membunuh Vanessa saat itu. Hilary nampak kesal karena Brad selalu mengulangi kesalahan yang sama. Setelah itu syuting dijeda untuk istirahat sebentar. Hilary kemudian ke kamarnya untuk menulis kembali. Tak lama kemudian Brad mendatanginya ke sana. Di sana Brad mengatakan kalau Hilary sudah keterlaluan, yang telah memarahinya di depan kru lainnya, yang membuatnya sangat-sangat malu. Namun Hilary merasa itu pantas untuk Brad. Hilary juga sempat menghina Brad dengan mengatakan jika seekor monyet bisa berakting lebih baik darinya, Brad sepantasnya menjadi badut-badut di mall. Brad tambah kesal. Ia kemudian memakai kostum dan memotong lidah Hilary dan selanjutnya menghabisinya di sana. Tak lama kemudian, Vanessa mencari Hilary untuk melanjutkan syuting. Namun di sana ia malah menemukan mayat Hilary. Ia pun kemudian disandra oleh Brad. Namun Vanessa berusaha melawan hingga mereka berdua kaget dengan kedatangan Lost Man alias asisten si Vanessa. Kesempatan tersebut digunakan Vanessa untuk merebut gunting Brad dan kemudian menusuknya. Hingga Brad pun tewas seketika. Namun anehnya, tubuh Brad tiba-tiba dipenuhi arus listrik. 12 tahun kemudian, asisten Vanessa yang bernama Lost Man menjadi seorang pengajar di sebuah sekolah film. Hari itu ia sedang menceritakan kisah pengalamannya di film Hot Blooded, yang ternyata sejak pembunuhan Hilary, film tersebut dihentikan pembuatannya. Ia pun sangat tidak menganjurkan anak didiknya membuat proyek film yang bertema seperti Hot Blooded, karena ia sangat trauma dengan film bertema pembunuhan. Namun dua muridnya yang bernama Raffi dan juga Hester sangat tertarik dengan film Hot Blooded. Mereka pun berencana melanjutkan pembuatan film tersebut. Namun Lost Man sangat tidak setuju dengan dua muridnya. Ia mengatakan film Hot Blooded adalah sebuah mimpi buruk. Ia juga menceritakan kalau dulu pernah ada seseorang yang berniat melanjutkan film tersebut. Namun rupanya gagal, karena pria tersebut ditemukan tewas oleh seorang tukang proyektor saat ia menonton rekaman film Hot Blooded. Dan sampai sekarang pelaku pembunuhan tersebut masih misteri. Dan berselang beberapa hari setelahnya, sang produser juga ditemukan tewas di ruang editing. Lost Man pun menegaskan agar mereka mengambil proyek dengan tema selain pembunuhan. Namun mereka berdua tidak memperdulikan perkataan Lost Man. Mereka kemudian mencari semua informasi terkait dengan film Hot Blooded. Beberapa minggu kemudian Hester mendatangi teman-temannya dan mengabarkan bahwa ia telah berhasil menghubungi istri sang produser. Dan istri sang produser tersebut sangat senang sekali masih ada orang yang berniat melanjutkan film Hot Blooded yang dikatakan film tersebut membawa kutukan. Hester yakin sekali kalau dia berhasil menyelesaikan film tersebut, Hot Blooded akan menjadi film horor terbaik sepanjang masa. Dan mereka pun akan mendapatkan nilai tertinggi saat pelulusan. Ia kemudian menunjuk Raffi sebagai sang sutradara. Ia juga mengajak teman-temannya untuk menjadi kru dalam pembuatan film Hot Blooded, yang mana Bobby sebagai Freddy, Damien sebagai kameramen, Rick di musik, Casey di wardrobe, Paul sebagai operator, Jim kelistrikan, Julie di tata rias,
dan Hester sebagai asisten produser. Hari berikutnya Ravi dan Hester menemui istri sang produser yang bernama Mrs. Martha. Di sana mereka disambut baik oleh Martha yang kemudian memberikan mereka sebuah cek dan mengatakan tidak akan bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Selain itu mereka juga kembali merekrut Vanessa sebagai pemeran kakak Freddy yang bernama Chloe. Setelah menjemputnya di bandara, ia mengajak Vanessa untuk menemui para wartawan dan mengabarkan tentang film Hot Blooded yang akan segera dilanjutkan pembuatannya. Di hari berikutnya mereka bersama-sama ke sebuah gedung bioskop untuk menonton rekaman film yang sudah diambil, agar mengetahui dari mana mereka akan melanjutkan pembuatannya. Saat membawa roll film, si operator sangat kaget kalau yang mereka bawa adalah roll film Hot Blooded. Ia mengira film tersebut sudah dimusnahkan. Namun ia tetap memutar film tersebut karena Ravi dan Hester memaksa. Mereka pun kemudian menonton film tersebut bersama-sama. Namun setelah menonton, Ravi melihat semua teman-temannya sudah tak bernyawa. Ia pun mencoba meminta tolong keluar bioskop, namun sosok bertopeng tersebut menghadangnya. Yang ternyata Hester dan teman-teman yang lain mengerjai Ravi. Beberapa hari kemudian mereka berangkat menuju lokasi syuting. Mereka pun bermalam di sebuah hotel, yang mana itu adalah satu-satunya hotel di sana. Terlihat juga Pak Guru Losman ikut mengantar Vanessa. Ia hanya berharap semoga proses syuting berjalan lancar dan kutukan film tersebut hanya mitos semata. Dan di hari berikutnya mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah rumah besar di mana proses syuting akan dilakukan. Dan rumah tersebut adalah milik seorang pria bernama Drivet. Setelah menyelesaikan biaya sewa lokasi dan lain-lain, waktunya mendengarkan penjelasan dari sang sutradara. Di sana Ravi menjelaskan bahwa film Hot Blooded menceritakan tentang seorang remaja bernama Freddy yang mengalami luka bakar serius ketika rumahnya terjadi kebakaran pada saat ia sendirian di rumah. Ia pun menyalahkan kedua orang tuanya dan kakaknya yang bernama Chloe yang meninggalkannya di rumah sendirian. Akhirnya, Freddy memendam benci pada semuanya dan mulai membunuh orang tuanya dan juga kakaknya. Dan di saat itulah film pun berhenti saat adegan pembunuhan Chloe. Dan sekarang adegan tersebut akan dilanjutkan oleh Ravi dan kawan-kawannya. Di malam perdana mereka, para kru film telah siap dengan semua perlengkapan syuting. Dan di kejauhan, terlihat Rick sedang buang air kecil. Dan tiba-tiba ia melihat Bobby di sana. Ia pun sangat kesal dengan prank murahan Bobby. Ia pun meninggalkan Bobby di sana sendirian. Pengambilan adegan pun mulai dilakukan. Sementara itu, Losman dan Hester memantau dari jauh. Hester mengatakan pada Losman untuk tidak khawatir berlebihan. Semua kutukan tersebut tidaklah ada, karena sampai sekarang semuanya baik-baik saja. Saat syuting berlangsung, Casey dan Polly diam-diam mencuri waktu untuk melakukan enak-enak di ruang dapur. Namun saat proses berlangsung, mereka didatangi oleh Freddy. Freddy pun tak membuang-buang waktu. Ia memenggal kepala Paul dan membunuh Casey dengan golok. Syuting hari itu pun dihentikan karena semua sudah kelelahan. Saat naik ke bus, Rick sempat mengumpat pada Bobby agar lain kali tidak mengagetkan orang-orang dengan kostum Freddy. Dan Bobby nampak tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Rick. Dan mereka pun kemudian kembali ke hotel yang dikemudikan oleh Jim. Di tempat yang berbeda, seorang cleaning service hendak membersihkan gedung bioskop. Namun saat ia masuk ke ruang operator, ia melihat tukang proyektor sudah tewas dengan mengenaskan. Polisi dan tim forensik pun datang ke lokasi dan menemukan orang terakhir yang menyewa gedung tersebut adalah Hester dan kawan-kawannya. Di hari berikutnya, dua petugas bernama Len dan Carter menemui Hester dan juga Ravi. Mereka menanyakan tentang kejadian mencurigakan di ruang bioskop. Namun mereka berdua tak menemukan kejadian mencurigakan. Terakhir mereka lihat si tukang operator baik-baik saja. Petugas juga menceritakan kejadian 7 tahun yang lalu yang menewaskan seorang pria yang juga berniat melanjutkan film Hot Blooded. Dan mereka pun sekarang berpikir motif dari si pelaku adalah menghentikan pembuatan film Hot Blooded. Si pelaku pembunuhan pun sampai sekarang masih menjadi PR bagi para petugas. Setelah petugas pergi, Hester menemui Ravi. Hester mengatakan Casey dan Paul belum kembali karena tadi ia sempat mengecek kamar mereka kosong. Selain itu mereka baru teringat bahwa kemarin
Casey dan Paul tidak ikut naik ke bus. Raffi lalu mengatakan, kita harus mengecek ke lokasi syuting. Jika mereka belum muncul sampai besok, ia harus melapor polisi. Saat hari mulai gelap, mereka sudah tiba di lokasi. Dan di ruang ganti, Julie mengatakan bahwa 2 kostum Freddy menghilang. Ia pun tak tahu harus mencari kemana karena Casey lah yang bertugas di wardrobe. Di tempat lain, Jim dan Damien hendak memasang lampu di teras karena di sana gelap. Namun peralatannya ketinggalan di hotel. Jim pun kemudian pergi untuk mengambil peralatannya kembali. Namun saat ia masuk ke mobil, ia melihat Freddy di belakang. Yang ia pikir itu adalah Bobby. Ia pun menyuruh Bobby turun, namun lehernya malah disabet gunting rumput oleh si Freddy. Di sisi lain pengambilan adegan mulai dilakukan. Sementara itu, Hester yang tak menemukan Casey dan Paul di lokasi mulai khawatir dan menelpon polisi. Namun di sana tidak ada sinyal dan tiba-tiba ponselnya dijatuhi oleh tetesan darah. Dan kemudian ia dijatuhi oleh mayat Casey yang diletakkan di atas pohon. Hester kemudian berlari mencari teman-temannya. Namun ia dihadang oleh Freddy. Ia lalu bersembunyi di sebuah gudang. Namun ternyata Freddy juga ada di sana. Hester berusaha melawan, namun Freddy dengan mudah melumpuhkannya. Dan kemudian kepalanya pun dibelah dengan mesin pembelah kayu. Di lokasi syuting, Raffi dan Damien menunggu Jim dan Hester kembali. Namun mereka tak muncul-muncul juga. Raffi kemudian keluar dan mencari mereka. Di saat yang sama di sana ia melihat Mr. Losman. Losman pun sempat menanyakan alasan Raffi ingin melanjutkan film Hot Blooded. Raffi mengatakan bahwa itu film yang bagus. Namun Losman mengetahui ada hal lain. Dan ia pun menanyakan pada Raffi apakah ia adalah putri dari Hilary Jacob, sang sutradara. Raffi pun menganggukkan kepalanya. Ia hanya ingin membuat nama besar ibunya sebagai sutradara tetap dikenang dengan film terakhirnya. Saat mereka mengobrol, mereka mendapati ban mobil mereka bocor dan seperti disayat benda tajam. Mereka berdua pun mulai merasakan ada yang tidak beres di sana. Di ruang ganti terlihat Bobby melepas kostumnya karena kepanasan. Namun di sana ia dikagetkan dengan kemunculan Freddy. Ia mengira itu adalah Rick yang mengajaknya bercanda. Namun tiba-tiba Freddy menusuk dan menyabet leher Bobby. Tak lama kemudian Julie memanggil Bobby untuk take action. Yang tanpa ia ketahui kalau yang berkostum tersebut bukanlah Bobby. Raffi lalu memberikan penjelasan pada Freddy. Dan kemudian menukar senjatanya dengan senjata properti. Namun tanpa ada yang mengetahui, si Freddy kembali menukar properti tersebut dengan senjatanya. Saat take action mau dimulai, terdengar suara klakson di kejauhan. Mr. Losman kemudian keluar dan melihatnya. Ternyata itu adalah Mrs. Martha. Martha ke sana untuk mengatakan kalau polisi baru saja menemuinya dan menceritakan pembunuhan yang terjadi di bioskop. Dan sekarang ia meminta agar Losman menghancurkan semua roll film Hot Blooded. Karena pembunuh tersebut bukanlah manusia, melainkan ia adalah energi jahat dari karakter Freddy. Martha lalu menanyakan di mana roll film disimpan. Losman mengatakan kemungkinan roll film tersebut ada di kamar Drivet. Martha pun kemudian pergi ke sana. Losman kemudian ke dalam dan menyuruh semua kru film keluar. Dan semua akhirnya berlari keluar sebelum Freddy sempat membunuh Vanessa. Saat semua keluar, hanya Damien sang kameramen yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hingga ia pun akhirnya dibunuh di sana oleh Freddy. Saat mereka mau naik ke mobil, ternyata kunci mobil masih dibawa oleh Martha. Losman pun kemudian menyusul Martha ke kamar Drivet. Rick dan Julie kemudian masuk ke dalam mobil, sementara Vanessa dan Ralph menyusul Losman ke dalam. Tak lama kemudian, Rick dan Julie didatangi oleh Freddy. Namun Freddy tak bisa masuk karena pintu terkunci. Ia kemudian mengambil bahan bakar dan menyiramkannya ke mobil. Beruntung Julie berhasil keluar, namun si Freddy mengejarnya dan menyiramkan bahan bakar ke tubuhnya. Ia pun dibakar hidup-hidup. Setelah itu Freddy membakar mobil yang di dalamnya masih ada si Rick. Rick pun kemudian tewas terpanggang. Di sisi lain mereka akhirnya menemukan Mrs. Martha di kamar Drivet yang tewas karena serangan jantung karena kaget melihat Mr. Drivet tewas tergantung. Losman kemudian mengambil roll film untuk dihancurkan. Ia mengatakan bahwa Martha berpesan
agar role film tersebut dihancurkan. Karena Freddy tercipta dari karakter film tersebut dan dia bukanlah manusia. Saat menuruni tangga mereka terjatuh yang menyebabkan role film berantakan. Di saat yang sama, Freddy datang dan menusuk leher Losman. Freddy pun mulai menyerang Vanessa dan juga Raffi. Vanessa lalu memancing Freddy agar Raffi bisa membawa role film tersebut keluar. Freddy pun kemudian menyusul Vanessa ke atas. Dan saat ia mau membunuh Vanessa, Freddy mengerang kesakitan karena Raffi berhasil membakar sebagian role film tersebut. Di saat yang sama, petugas Len dan petugas Carter tiba juga di lokasi. Namun mereka malah menghentikan Raffi membakar sisa-sisa role film. Di sisi lain, Freddy yang mengerang kepanasan membuka topengnya, yang kemudian memperlihatkan wajahnya penuh luka bakar yang membuat Vanessa pingsan melihatnya. Freddy kemudian keluar dan melihat Len. Len berusaha menembak Freddy, namun ia malah terus mendekat. Dan kemudian ia memenggal kepala petugas Len. Setelah itu Carter menyusul juga ke dalam dan melihat ceceran darah di sana. Dan kemudian ia dihadang oleh Freddy. Carter pun mencoba menembak si Freddy sampai pelurunya habis. Namun Freddy sama sekali tidak terluka. Carter kemudian berlari keluar dan Freddy kemudian melemparnya dengan gunting, sehingga Carter terjatuh dan tubuhnya tertembus keran air. Freddy kemudian kembali mencari Vanessa dan ia mulai memojokkan Vanessa hingga Vanessa tidak ada pilihan lain selain melompat dari jendela. Di sisi lain, Raffi masih membakar sisa-sisa role film tersebut. Namun tiba-tiba ia melihat Freddy keluar. Dan ternyata Freddy keluar untuk mencari Vanessa. Raffi terus melemparkan sisa-sisa role film tersebut hingga membuat Freddy terus mengerang kesakitan. Tapi Freddy malah makin brutal. Ia mengambil drum dan menyiramkan bahan bakar ke tubuh Vanessa. Dan kemudian ia membakarnya. Freddy lalu mencari Raffi dan berusaha menghentikannya membakar role film. Namun saat ia mau berhasil membunuh Raffi, Losman tiba-tiba datang dan kemudian melemparkan role film yang masih tersisa ke api. Hingga kemudian Freddy pun melebur seperti role film Hot Blooded. Dan mereka berdua pun akhirnya selamat dari kejaran Freddy. Beberapa hari kemudian terlihat Raffi dan Losman menemui Vanessa yang sedang dirawat di rumah sakit karena luka bakarnya. Namun beruntung ia mengalami luka bakar yang tidak terlalu berat. Film kemudian ditutup dengan memperlihatkan sebuah kuliah perfilman. Terlihat seorang profesor sedang memberikan kuliah dan kemudian seseorang memutar sebuah role film. Yang ternyata itu adalah salinan kedua dari film Hot Blooded. Dan kemudian tiba-tiba Freddy muncul kembali di belakang sang profesor. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, jadi Freddy adalah sosok yang muncul dari karakter film Hot Blooded, yang diceritakan mengalami luka bakar serius saat terjadi kebakaran di rumahnya. Yang mana pada saat itu ia sedang sendirian di rumahnya sementara orang tuanya dan kakaknya keluar. Ia pun akhirnya memendam kebencian pada orang tua dan kakaknya, karena kebakaran tersebut menyebabkannya memiliki wajah yang menyeramkan. Dan dendamnya tersebut kemudian menjadi sebuah energi negatif yang menjadikannya hidup di luar karakter film. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan semoga teman-teman sehat selalu dan kita bertemu kembali di video berikutnya.